Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Dan di depan kita sudah ada sebuah HP yang sebenarnya ini bukan HP keluaran terbaru ya. Keluarnya itu cukup lama, yaitu dari Xiaomi dan tipenya ini Redmi Note 5A. Nah, kenapa saya beli HP ini? Ya sekedar iseng-iseng aja sih, kira-kira ini masih dapat sinyal apa enggak. Karena memang ini bukan garansi resmi. Dan ini saya beli dengan harga sekitar 800 ribuan. Sedikit cerita aja kalau ngomongin soal brand si orange ini yaitu Xiaomi. Saya akui dari dulu sampai sekarang itu secara price to performance ini tetap rajanya ya. Entah itu dari lini Redmi, Mi, apalagi si Poco itu. Dulu itu pernah ada Poco F1. Terus belum lama kemarin tuh Poco X3 NFC dan yang paling hype sekarang ini adalah Poco M3. Dan kalau ngomongin di zaman Redmi Note 5A dulu itu yang paling hype itu ada si Redmi 5A. Itu hype banget. Harga flash sale-nya itu 999.000 dan itu memang penjualannya banyak banget. Dan dari situlah awal dari kata goib. Oke, kita lanjutkan bahas si HP ini. Ini dia Redmi Note 5A. Di sini ada tulisan Mi, ada tulisan Note 5A. Kemudian di bagian belakang di sini ada seri IMEI Redmi Note 5A ini warna gold dengan RAM 2GB dan 16GB ROM. Ini spesifikasi singkat seperti 5,5 inch ini untuk layarnya dengan resolusi SD. Terus kamera belakang 13 megapiksel, baterainya 3080 mAh dan prosesornya Snapdragon 425. Oke, langsung kita buka aja. Dan ini dia di dalam boxnya. Yang pertama ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Di sini ada buku panduan. Terus ada kepala charger. Nah, di sini untuk outputnya itu 5 volt 2,5 ampere, 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Yang artinya ini sudah fast charging 18 watt ya. Ya, meskipun ini saya rasa bukan original. HP-nya sendiri aja ini nggak mendukung fast charging 18 watt. Terus ini ada kabel USB micro tipenya, ini bukan Type C. Dan ada SIM tray injector. Ini udah nggak ada lagi ya. Itu aja dalam paket pembeliannya. Ini bukan resmi. Dan kita lihat di HP-nya. Ini kita lepas apa enggak ya? Lah nggak usah aja. Biasanya sih di sini ada stiker IMEI ya. Ini cuma polosan aja. Dan di depan ini ada plastik yang menempel. Nggak usah kita lepas saja. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di sini ada tombol power, volume rocker. Di atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus ini apaan sih? Ada stiker kuning. Kita lepas. Nah, di sini ada khas dari Xiaomi ya, yaitu infrared blaster, bisa untuk remote. Terus ada secondary microphone. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, di sini triple slot ya, bukan hybrid. Ini langsung kita coba pasangkan kartu SIM. Kira-kira ini masih dapat sinyal apa enggak? Lanjut di bagian bawah ada port micro USB, lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada kamera, LED flash. Ini untuk back covernya bahannya dari plastik ya, tapi menyerupai metal. Nah, setelah saya lihat ternyata di sini tuh made in Indonesia. Ini bukan made in China. Apakah ini X garansi resmi? Dan di bagian depan layarnya 5,5 inch. Lubang untuk earpiece, kamera depan, sensor-sensor, dan ada tombol navigasi di bawah layar. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup Visa dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Dan begini dia tampilan layar utama dari Redmi Note 5A yang menggunakan UI favorit saya, yaitu MIUI. Nah, ini plastik yang menempel di layar kita lepas saja supaya kelihatan lebih jernih aja. Dan memang ini untuk layarnya kualitasnya bagus ya, meskipun resolusinya cuma HD aja. Dan untuk masalah sinyal ini masih dapat, kalian bisa lihat sendiri ini 4G dan bisa juga buat internetan ya.
Jadi jangan khawatir kalau nggak dapet sinyal. Ini emailnya sudah saya cek sih ya, yang 06 pagar. Ini cocok dengan yang ada di boxnya. Tapi setelah saya cek di database Kemenperin dan database Kemenkominfo, ternyata emailnya itu nggak terdaftar. Tapi ya bukan jadi masalah sih. Hal yang paling penting itu masih dapat sinyal. Oke, kita masuk ke pengaturan tentang ponsel. Nah, di sini menggunakan versi Android masih 7 dengan tingkat patch keamanan Android di 2019, terus versi MIUI-nya itu 11.0.3. Nah, ini setelah saya cek ya, versi MIUI yang didapat dari Redmi Note 5 ya, yang mentok di sini aja, belum dapat MIUI 12. Nggak tahu belum dapat atau memang nggak dapat. CPU quad-core 1,4 GHz, terus RAM-nya 2 GB, nah, internal 16 GB. Oke, kita cek di aplikasi AIDA 64 untuk yang masih aja penasaran masalah hardware-nya. Sistem ini RAM 2 GB, free-nya itu masih sekitar 500 MB-an. Memang ini sempit banget karena MIUI itu memang berat ya. Terus internal storage dari 16 GB yang bisa kita pakai sekitar 9 GB-an. Nah, untuk CPU, ini dia Qualcomm Snapdragon 425, kelas entry level di zamannya, dengan fabrikasi 28 nanometer, quad-core 1,4 GHz. Kalau untuk penggunaan zaman sekarang, ya cukup buat sosial media, chatting, apalagi ini RAM-nya kan cuma 2 GB. Jangan ngarep untuk bermain game berat. Kalian aja yang salah kalau masih ngeyel main game berat. Terus resolusi layar 720 x 1280 atau HD, IPS 5,5 inch, GPU-nya Adreno 308. Baterainya ya standar banget ya di zaman dulu, zaman sekarang ini kecil, 3080 mAh. Kemudian kita cek untuk kelengkapan sensor, ini ada apa aja. Nah, untuk sensor ini bisa dikatakan lengkap ya, ada gyroscope dan magnet. Dan gyroscope-nya ini bukan akal-akalan software, tapi benar-benar hardware ya. Memang di zaman dulu Xiaomi itu entah seri yang rendah ataupun tinggi, itu gyroscope-nya pakai hardware semua. Beda di zaman sekarang, gyroscope itu adalah satu hal yang menjadi pertimbangan dipangkas atau enggaknya dari segi harga ya. Zaman dulu ya rata-rata gini pakai gyroscope hardware. Terus yang masih aja tanya untuk skor Antutu dapat berapa di zaman sekarang? Snapdragon 425. Sebenarnya nggak begitu penting sih ya. Ya, cuma iseng-iseng aja. Skornya dapat segini di Antutu versi 8. Ini saya pakai yang light. Karena kalau pakai yang versi yang gede, itu stuck di tengah jalan. Ini skornya dapat di angka 60 ribuan. CPU 26 ribuan, GPU 4 ribuan. Terus untuk multi touch, multi sentuh, mantap, di sini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Kita coba mainkan real drum. Kira-kira responsivitas layarnya itu enak apa enggak? Ada delay apa enggak? Kita sentuh di bagian pojokannya dulu. Kencengin suara. Nah, ini aman ya. Sini. Nah, di sini juga aman. Nah, ini enak banget ya untuk responsivitas dan itu kerasa nggak ada delay. Terus kita coba lihat di bagian kamera. Ini belakang 13 megapiksel, sedangkan depannya itu 5 megapiksel. Mode-modenya ada seperti ini, panorama, timer. Manualnya ya cuma gini aja, nggak ada shutter speed dan manual fokus, cuma white balance dan ISO. Kita balik ke mode normalnya. Nah, langsung kita coba jepret. Kalau hasil fotonya sih ya biasa banget ya. Biasa pakai banget. Kalau di zaman dulu sih lumayan ya.
Terus untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Saya belum mandi ya, kelihatan kucel banget. Terus untuk perekaman video, ini mana nih pengaturannya? Kalau belakang ini mentok di Full HD ya, 30 fps, dan di sini nggak ada yang namanya AIS. Sedangkan untuk depan ini nggak ada pengaturan ya. Untuk video resolusinya itu bisa sampai berapa ya, secara default aja. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Iseng-iseng cobain HP Redmi Note 5A, garansi bukan resmi. Ini seharga 800 ribuan. Dan ternyata di sini masih dapat sinyal ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.